2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 1 akan membuat ekoenzim dari limbah organik. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pratiwi dengan NIM 43223068. Saya Yolpon Padang dengan NIM 43223057. Saya Margareta Merandan dengan NIM 43223064. Saya Yusniar dengan NIM 43223049. Dan saya Aisyah Alifia dengan NIM 43223051. Di sini kami akan mencoba mengolah limbah organik menjadi ekoenzim. Nah, kita ketahui sendiri ada beberapa dampak jika limbah organik ini tidak diolah. Di antaranya seperti dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, merusak pemandangan, dan tentunya mengotori lingkungan. Ya, kemudian ada 3 macam manfaat ekoenzim yang bisa kita dapat dari kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu dalam lingkungan sehari-hari. Contohnya sebagai pembersih lantai, dapur, kamar mandi, dan perabotan rumah. Bisa juga dalam meningkatkan kualitas udara karena memiliki kemampuan membersihkan udara dari bau dan polusi yang tidak sedap. Dan yang kedua itu di bidang kesehatan. Yang pertama, antibakteri dan anti jamur yang terbentuk pada proses ekoenzim ini dapat digunakan sebagai pembersih alami yang aman untuk kesehatan. Yang kedua itu membersihkan bahan makanan. Contohnya yaitu membersihkan sayur-sayuran dari pestisida. Baik, dan yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan itu memiliki 3 poin. Yang pertama itu pengolahan limbah, membantu mengurangi pencernaan air karena dapat digunakan sebagai cairan pembersih yang ramah lingkungan. Dan yang kedua yaitu pengurang polusi udara, yaitu dapat menyerap bau tidak sedap di udara seperti bau limbah atau asap. Dan yang ketiga yaitu kompas alami. Sifat fermentasi ekoenzim bisa digunakan untuk menyuburkan tanah dan memperbaiki kualitasnya. Nah, ekoenzim sendiri bisa digunakan dan dapat bekerja dengan baik saat waktu fermentasi mencapai 3 bulan. Nah, setelah itu ayo kita ke cara pembuatannya. Nah, sebelum kita ke cara pembuatan ekoenzim, di sini kami akan memperkenalkan apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat ekoenzim. Bahan yang pertama yaitu sampah organik, di mana sampah organik ini terdiri atas buah-buahan dan juga sayuran. Nah, di mana sampah organik ini berfungsi sebagai pemberi enzim yang dapat membantu proses fermentasi, dan sampah organik sendiri memiliki sifat asam yang dapat membantu membersihkan dan mengurai limbah organik. Kedua yaitu gula merah. Gula merah ini berfungsi sebagai sumber makanan untuk mikroorganisme yang digunakan dalam proses fermentasi. Dan yang kedua itu menyediakan energi yang dibutuhkan oleh bakteri, mengurai selama perbuatan ekoenzim. Bahan yang ketiga yaitu air 1 liter. Nah, di sini air berfungsi sebagai pelarut utama untuk mencampur bahan-bahan sehingga pada proses fermentasi itu berlangsung dengan cepat. Nah, untuk alat-alat yang digunakan yang pertama yaitu toples. Toples ini sendiri berfungsi sebagai tempat pembuatan bahan-bahan ekoenzim. Alat yang terakhir itu ada sendok dan lakban. Lakban sendiri mempunyai fungsi untuk menutup wadah fermentasi agar memastikan tutup wadah tertutup rapat dan udara tidak masuk ke dalam wadah fermentasi. Hal ini penting untuk menjaga kestabilan proses fermentasi dan mencegah kontaminasi dari mikroorganisme luar. Kemudian sendok untuk mengaduk agar terjadi homogen yang stabil.